Kabar mengejutkan, pelatih top dunia santer gantikan STY. Terkonfirmasi datang ke Indonesia, striker super tajam gabung timnas. Miliano Jonathan semakin dekat perkuat timnas Indonesia. Striker andalan dicoret, PSSI panggil pemain kelas MOTM. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Kabar mengejutkan, pelatih top dunia santer gantikan STY. Masa depan Sintayong bersama timnas Indonesia kini dipertanyakan. Salah satunya diungkap oleh media asal Italia Tuttosport. Dalam salah satu artikelnya, media ini membuat judul Erick Thohir ingin ke Piala Dunia, pelatih Eropa untuk Indonesia. PSSI kini tengah berjuang untuk meningkatkan prestasi tim nasional. Salah satu caranya dengan merekrut beberapa pemain kunci seperti Jai Itzes, Eliano Reinders, Kevin Dix, hingga Mads Hilgers. Selain pemain berkualitas, Tuttosport juga menyebut PSSI kini tengah berupaya menggantikan pelatih timnas Indonesia yang kini diduduki Sintayong dengan pelatih asal Eropa. Mantan pemilik Inter sangat serius menuju kualifikasi. Ia merekrut Jai Itzes dari Venezia dan Reinders untuk tim nasional Indonesia, serta ingin perubahan besar di kursi pelatih, tulis media asal Italia. STY dinilai terlalu fokus pada fisik dan daya tahan pemain. Hal ini dinilai tak memenuhi ekspektasi dari PSSI. Sebagaimana diketahui, STY berhasil membawa Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dan kini tengah bertarung bersama tim-tim kuat lainnya seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Skuad Merah Putih bisa memiliki 4 laga tersisa, yakni menjamu Bahrain dan China, serta bertandang ke markas Jepang dan Australia. Keempat laga itu bakal menentukan apakah timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau melanjutkan pertandingan di putaran keempat ajang ini atau bahkan gugur di putaran ketiga ini. Terkonfirmasi datang ke Indonesia, striker super tajam gabung timnas. Pemain keturunan Jens Reven mengatakan bahwa dirinya akan ke Jakarta pada bulan Januari ini untuk mengikuti pemusatan latihan TC bersama timnas Indonesia U20. Jens Reven sudah menjadi andalan Indra Syafri di timnas Indonesia U20. Ia menjadi andalan di Piala AFF U19 serta kualifikasi Piala Asia U20. Hasilnya pun cukup bagus karena Garuda Nusantara berhasil menjadi juara Piala AFF U19. Selain itu, anak asuh Indra Syafri berhasil lolos ke Piala Asia U20. Nah, Jens Reven mengkonfirmasi bahwa dirinya akan ke Indonesia untuk melakukan persiapan jelang Piala Asia U20 2025 yang digelar Februari 2025 mendatang. Besok di bulan Januari saya akan balik ke Jakarta, Indonesia untuk Piala Asia, kata Jens Reven. Adapun Piala Asia U20 2025 akan digelar di China pada Februari 2025 mendatang. Indra Syafri pun segera melakukan persiapan. Timnas Indonesia U20 sendiri tergabung di grup yang berat, sebab Jens Reven dan kawan-kawan segrup dengan juara bertahan Uzbekistan. Selain itu, timnas Indonesia U20 juga meladeni perlawanan Iran dan Yaman di babak fase grup Piala Asia U20 2025. Miliano Jonathan semakin dekat perkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Miliano Jonathan memulai babak baru dalam karirnya. Ia dipoyong oleh FC Utrecht dari Vitesse. Miliano Jonathan dibeli oleh FC Utrecht karena tampil apik bersama Vitesse di kasta kedua Liga Belanda. Pemain keturunan Depok tersebut mencetak 11 gol dan 4 assist di klub sebelumnya. Alhasil, winger 20 tahun ini pun naik kelas ke Eredivisie Belanda. Di bursa transfer musim dingin ini, FC Utrecht membelinya. Miliano Jonathan berharap bahwa dirinya mendapatkan kesempatan bermain secepat mungkin di klub barunya tersebut. Menariknya, dalam kesempatan ini Miliano Jonathan disinggung terkait timnas Indonesia. Ia pun mengakui bahwa belum mengambil keputusan apakah akan memperkuat skuad Garuda atau tidak. Kemungkinan untuk membela timnas Indonesia ada, tapi saya tidak ingin membuat keputusan sampai akhir musim, kata Jonathan. Striker tajam timnas dicoret, PSSI panggil pemain kelas MOTM. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun di atas kertas bakal dicoret pelatih Sintayong saat Garuda bertandang ke markas Australia pada 20 Maret mendatang. Pemain keturunan Pulau Tanimbar, Maluku itu tak akan masuk daftar susunan pemain DSP timnas Indonesia karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning.
Oratmangun telah menerima 2 kartu kuning selama membela tim Merah Putih di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia mendapat kartu kuning pertama saat Garuda ditahan imbang Bahrain 2-2 pada Oktober lalu, sebelum kembali mendapat kartu kuning ketika Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi pada November 2024. 2 kartu kuning membuat Ragnar Oratmangun akan absen 1 laga, tepatnya saat timnas Indonesia menantang Australia dalam laga ke-7 grup C di Stadion Sepak Bola Sydney pada 20 Maret mendatang. Tanpa Oratmangun, timnas Indonesia asuhan Sintayong di atas kertas akan mengalami penurunan kualitas, terutama di lini depan. Pasalnya, Oratmangun merupakan andalan Sintayong untuk mengisi lini depan bersama Rafael Strijk. Para pemain pelapis mereka sejauh ini merupakan penggawa lokal dari Hoki Caraka, Dimas Derajat, hingga Egy Maulana Fikri. Namun, Sintayong mungkin tidak akan terlalu pusing dengan absennya Oratmangun, mengingat PSSI tengah mengusahakan proyek naturalisasi Ole Romani. Ole, yang disebut-sebut akan hengkang lari FC Utrecht untuk bergabung dengan Oxford United, telah menjalani proses perpindahan kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia. Meski prosesnya terkesan lambat, striker 24 tahun ini diharapkan sudah bisa menjalani debut bersama Garuda pada Maret 2024. Artinya, Ole Romani di atas kertas bakal menjadi pengganti sepadan Ragnar Oratmangun. Bukan tak mungkin pemain jebolan NEC Nijmegen itu bisa lebih tajam di depan gawang. Kabar mengejutkan, Jose Mourinho akui tertarik latih timnas. Jose Mourinho saat ini tengah berkarir sebagai pelatih klub Turki Fenerbahce. Meski demikian, dia mengaku membuka peluang untuk kembali ke Serie A dan menegaskan tertarik melatih tim nasional. Dikutip dari Football Italia, Jose Mourinho menjelaskan bahwa dirinya terkadang membayangkan memimpin sebuah negara di Euro atau Piala Dunia. Sepanjang karir sebagai pelatih, Mourinho memang belum pernah memimpin tim nasional. Namanya juga naik berkat kepawaiannya dalam memimpin sebuah klub. Sebelum membesut Fenerbahce, Mourinho sempat melatih berbagai tim besar Eropa dari FC Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United, hingga AS Roma. Saya ingin berlaga di Piala Eropa atau Piala Dunia dan menyatukan negara dengan tim. Sepertinya yang telah saya lakukan berkali-kali dengan klub, saya ingin melakukannya demi sepak bola. Ini akan luar biasa, kata Jose Mourinho. Meski tidak spesifik ingin melatih tim nasional sebuah negara, pernyataan Mourinho mengisyaratkan dirinya mungkin bakal tersedia untuk negara peminat dalam beberapa tahun ke depan, setelah kontraknya berakhir bersama Fenerbahce. Timnas Indonesia sendiri sempat diterpa isu pemecatan pelatih Sintayong setelah gagal membawa Garuda melaju jauh di Piala AFF 2024. Mourinho sendiri pernah menyoroti dan mengkritik langsung timnas Indonesia pada 2013 silam ketika memimpin Chelsea menjalani tur pramusim. Saat itu Chelsea menang 8-1 menghadapi Indonesia All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana Mourinho mengkritik Garuda sebagai tim yang kurang potensi dan seharusnya fokus untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Efek bertabur bintang Eropa, timnas Indonesia jadi sorotan utama publik Eropa. 3 pemain timnas Indonesia mendadak jadi sorotan media Eropa karena keputusan pindah kewarganegaraan menjadi WNI. Mereka adalah Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Mads Hilgers. Ketiganya resmi menjadi WNI pada tahun 2024. Sorotan ini dilaporkan oleh akun X @footballemergency. Mereka mengklaim dirinya sebagai pengamat pemain yang punya kewarganegaraan ganda. Dari laporan terbarunya, media asal Polandia tersebut membagikan daftar 10 pemain yang pindah kewarganegaraan untuk membela timnas lainnya. Daftar teratas adalah pemain Real Madrid Brahim Diaz. Penyerang 25 tahun tersebut pindah dari Spanyol untuk membela Maroko. Menariknya, dalam daftar ini ada 3 pemain timnas Indonesia yang disorot. Mereka adalah Mads Hilgers, Kevin Dix, serta Calvin Verdong. Sebelumnya, 3 pemain tersebut berkewarganegaraan Belanda. Karena punya keturunan Indonesia, mereka pun membela skuad Garuda. Kehadiran 3 pemain ini diharapkan bisa membantu timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, tim asuhan Sintayong punya peluang besar. Tim Merah Putih duduk di peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia yang menduduki peringkat kedua atau batas untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Andai gagal finish di 2 besar, kans skuad Garuda juga terbuka lebar karena posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di babak keempat hingga playoff antar konfederasi.
Bapuk di timnas, Asnawi tekan kontrak hingga buktikan kelas sebagai Raja ASEAN. Kabar baik diterima bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Bek yang kini bermain di klub elit Liga Thailand ini mendapatkan perpanjangan kontrak. Sesuatu yang luar biasa tentunya karena ini menjadi bukti pengakuan Port FC atas performa Asnawi. Port FC mengkonfirmasi kontrak baru dengan Asnawi Mangkualam, bek timnas Indonesia untuk 4 tahun atau sampai 2028-2029, tulis keterangan Port FC. Kabar ini terasa luar biasa karena klub yang dimiliki Ketua Umum PSSI-nya Thailand ini memberikan kontrak hingga 4 tahun. Sebuah ikatan kontrak yang menunjukkan kepuasan klub atas performa Asnawi selama ini. Dalam kontrak pertamanya, Asnawi menjalani 13 penampilan. Sumbangan yang diberikan memang baru 1 gol, tapi performanya yang begitu konsisten yang memikat Port FC untuk perpanjangan kontrak. Saat Port FC menjalani AFC Champions League 2, Asnawi sempat menjadi bulan-bulanan netizen tanah air. Pasalnya, saat memperkuat Port FC melawan Persib Bandung, penampilan Asnawi begitu keras. Bahkan terliput kamera sempat bersitegang dengan Dimas Derajat yang memperkuat Persib Bandung. Ditambah lagi 1 gol Port FC ke gawang Persib merupakan umpan matang Asnawi. Netizen pun menuduh Asnawi tidak mempunyai rasa nasionalisme, sebab Asnawi justru bermain mati-matian membela klub lawan. Padahal hal itu sudah seharusnya menjadi komitmen seorang pemain profesional. Dengan tambahan kontrak baru tersebut, Asnawi semakin lama bermain di luar negeri. Pinangan beberapa klub tanah air seperti Persib tidak menggoyahkan Asnawi. Terhitung sejak 2021, Asnawi telah memutuskan abroad. Petualangannya diawali di Korea Selatan bersama Ansan Granners. Setelah dari Korea, Asnawi pun mendarat di Port FC, salah satu klub elit di Liga Thailand. Kiprah Asnawi di timnas pun masih menjadi bahan pertimbangan Port FC. Meski dalam beberapa kesempatan tidak menjadi pilihan utama Sintayong, Port FC tetap menganggap performa Asnawi masih masuk dalam kacamata mereka. Apa yang diraih Asnawi dengan kontrak baru ini tentu saja tidak dilakukan dengan begitu mudah. Asnawi semula tidak menjadi pilihan utama di Port FC. Secara perlahan mulai mendapatkan menit bermain yang banyak di klub. Pencapaian inilah yang menambah mengkilap karir Asnawi di Thailand.